Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalam ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulum wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas, as-sihhat wal farahu, amma ba'du. Yang saya hormati untuk pembina pengasuh pesantren Manarul Islam Sayyidah Mukminah, ya. Kemudian segenap para santri PPTK Manarul Islam Indonesia. Hari ini adalah tanggal 25 Desember tahun 2023, bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir tahun 1445. Sebelum kita mulai untuk penyampaian sedikit untuk pembekalan sebelum pulang, kita terlebih dulu panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa nikmat kemudahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala perkara di alam semesta ini tidak akan berjalan dengan mudah. Semoga kemudahan, ya, senantiasa membersamai dalam langkah-langkah hidup kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Rasulullah, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan kita, yang menjadi uswatun hasanah kita. Hari ini adalah hari yang bertepatan dengan untuk perpulangan atau jeda sementara santri PPTK Manarul Islam, santri menghafal Quran, ya. Dan insya Allah nanti sesuai dengan jadwal, sesuai dengan timing acara, ya, atau susunan agenda, kemungkinan tanggal berapa? 1 Januari kembali ke sini. Pokoknya sekitar awal Januari itu sudah kembali ke pondok. Jadi ya, sekitar 1 pekan di rumah, ya. Oleh karena itu di kesempatan pagi ini, kalau biasanya kalau ada saudara kita yang mau melakukan perjalanan, atau misalkan saudara kita mau melaksanakan aktivitas meninggalkan kita, perjalanan entah itu merantau atau pulang dan semisalnya, biasanya sebagai orang tua itu memberikan sesuatu. Kalau biasanya kalau orang tua anaknya mau pergi keluar kota atau berpisah untuk sementara waktu, orang tua ya cor gampangane itu memberikan sangu atau ini saya kasih uang nih untuk perjalanan buat jajan di jalan, ya. Karena kami di sini barangkali tidak memberikan dalam bentuk nominal uang, ya. Kami hanya bisa memberikan pembekalan atau pesan-pesan, dan saya mewakili pengasuh Manarul Islam, kemudian juga mewakili segenap para pengurus yang hari ini pagi ini juga tidak bisa hadir, ya, karena memang tidak kita undang, ya. karena kesibukan beliau. Pagi ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah tema. Hidup itu adalah bagaimana kita bisa mengkalkulasi, menghitung dengan ketelitian mana yang menjadi keinginan kita dan mana yang menjadi kebutuhan kita. Orang sering terjebak dengan yang namanya keinginan, ya. Kalau nuruti keinginan manusia nggak akan selesai. Kata Rasulullah, kalau seorang manusia itu diberikan 1 lembah emas, dia akan minta lembah yang lain. Terus manusia nggak akan puas dengan yang namanya keinginan. Wala yamla'afa wilat turab. Jadi kata Rasulullah,
sabda beliau, hanya debu yang membuat ia kemudian diam. Kalau mulutnya sudah dipenuhi dengan debu, artinya sudah dimakamkan, maka manusia tidak punya keinginan macam-macam. Oleh karena itu, kalau kita pintar mengetahui mana keinginan, mana kebutuhan, ya ini baru kita akan berjalan di atas jalan yang sesuai dengan yang diingin, jalan yang ideal ya, gitu. Termasuk kita dalam kehidupan ini, kita juga perlu tahu dalam hidup ini mana yang keinginan, mana yang menjadi kebutuhan kita. Ada perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Kalau keinginan itu sesuatu yang kita menginginkan. Yang namanya keinginan, kadang ada orang itu kalau keinginan bisa keinginan yang baik, bisa keinginan yang tidak baik. Keinginan baik pun juga ada namanya prioritas. Pengen ini, pengen ini. Tapi di sana ada yang kita prioritaskan. Kalau kebutuhan berbeda. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang itu menjadi kebutuhan kita. Sekarang saya tanya kepada Anda semuanya. Anda sehari makan berapa kali? 3 kali ya. Normalnya makan 3 kali. Kalau yang puasa 2 kali ya. Kecuali kalau nambah lagi ya bisa 3 kali ya. Kadang orang puasa tuh kadang melebihi yang nggak puasa. Nggak puasa makan 3 kali, puasa kok makan 5 kali ya, karena malamnya nambah lagi ya, habis sahur, habis buka nambah lagi ya, bisa mungkin 5 kali. Tapi kalau normalnya ya 3 kali itu. Kenapa kita semua ini atau Anda semuanya ini sehari kok harus makan 3 kali, kenapa? Karena itu adalah kebutuhan kita, benar ya. Kemudian orang hidup itu tandanya apa? Dia masih bernafas. Kalau orang dalam sekian waktu nggak bernafas, kira-kira bagaimana? Sesak nafas ya. Kalau sesak nafas kemudian bisa habis nafas, bisa mati ya, meninggal. Artinya nafas itu apa? Kebutuhan atau keinginan kita? Dia kebutuhan. Ya, kalaupun dia keinginan benar, tapi dia adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kalau keinginan bisa kita kalau bukan prioritas kita tinggalkan, tapi kalau kebutuhan tidak bisa kita pilih-pilih, dia harus ya. Oleh karena itu seperti sebagaimana kita sehari makan 3 kali, sebagaimana kita sehari harus bernafas ya, maka dalam hidup ini ada perkara-perkara yang itu menjadi kebutuhan kita. Pertanyaannya adalah apa saja perkara-perkara yang dia menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Paling tidak ada 5 hal ya. 5 hal kebutuhan inti kita adalah pertama talabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Kenapa kita harus menjadikan mencari ilmu itu sebagai sebuah kebutuhan kita? Karena seorang hidup itu dia tidak mungkin menjadi orang yang baik, dalam artian tidak mungkin menjadi orang yang berakhlak, beribadah yang baik, bermuamalah yang baik, kecuali dengan memiliki ilmu. Nah, makanya kalau orang yang tidak berilmu, dia bisa jatuh dalam hal yang fatal ya. Ada tetangga saya di Gerobokan ya, itu ada seorang yang nggak tahu karena saking semangatnya atau bagaimana, dia cerita, saya itu, ini pada seorang ibu ya, saya itu saya ibadah saya semangat sekali, sholat saya semangat. Dia cerita meskipun dia sedang haid, sedang menstruasi, dia masih sholat. Padahal dalam orang kalau mempelajari fikih, yang namanya wanita yang haid itu nggak dilarang sholat, haram malah. Kenapa? Karena saat itu ada beberapa hal-hal yang dilarang bagi seorang yang sedang haid atau nifas misalnya. Di antaranya adalah melakukan sholat, tawaf ya, itu di antaranya. Nah, orang tidak bisa hanya hidup berbekal semangat ya, tapi juga ada ilmunya. Semangat dan ada ilmunya. Bukan hanya ilmunya tanpa semangat atau semangat tanpa ilmu, tapi kedua-duanya itu perlu. Itu pertama ya. Jadi itulah kenapa di pesantren Manarul Islam ini ada madrasah diniyah ya. Karena dalam rangka jangan sampai santri-santri di sini, santri dan santriwati di sini itu mereka hanya menghafal tok,
kemudian nggak tahu bagaimana tentang ilmu agama ya. Maka di sini dipelajari berbagai macam ilmu, ada nahwu, sorof dan semisalnya dalam rangka ya memang saat ini mohon maaf Kak, proses pembelajaran belum maksimal ya karena semua yang belajar di sini rata-rata sekolah full day sampai sini sore, kesorean kemudian kecapean sehingga praktis dinia itu hanya waktunya 1 jam atau kurang. Idealnya dinia itu 2 jam karena ada 2 materi, 1 jam materi 2 materi 2 jam, itu materinya lebih maksimal, cara mengajarkan juga lebih detail ya. Kemudian juga tidak ada alasan lagi untuk tidak paham ya gitu. Dan hari ini insya Allah semua nilai itu akan dibagikan ya sama Ustazah Mu'minah ya. Hari ini akan dibagikan 2 nilai bendel sekaligus. Bendel semester ULA 2 kemarin itu ada 3 ya. 1 rekap diniyah, kemudian nilai diniyah sama nilai tahfidz. Yang ULA 3 itu juga sama 3 lembar. Jadi ini tolong masing-masing diingatkan ya. Setiap masing kalian nanti membawa 6 lembar ya. Membawa 6 lembar. Jadi 1 lembar diniyah, nilai diniyah, 1 lembar nilai tahfidz dan 1 lembar rekap umum. Rekapitulasi secara 1 halaman nilai diniyah. Jadi 3. Jangan sampai kalau ada kok membawa lebih 6 lembar berarti itu milik kami sisanya. Ya. Jadi tolong diingatkan kawan santri masing-masing jangan membawa lebih dari 6 lembar. Poin yang kedua, semua yang ada tulisan wali santri atau wali, orang tua atau wali, semua ditandatangani ya. Tentang semuanya untuk diingatkan ke wali masing-masing untuk menandatangani dan nanti mengembalikan berkas kepada kami setelah ditandatangani itu. Kecuali lembar yang dibawa pulang yang 6 tadi ya. Yang pertama, yang kedua, kebutuhan kita yang sangat urgent adalah kita ini sebagai seorang manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kita bukan makhluk yang tinggal sebagai makhluk planet yang sendirian. Maka itulah pentingnya untuk hidup bermasyarakat ya. Oleh karena itu entah itu di pesantren ini atau di rumah kalian kalau sudah pulang di rumah, jangan kemudian orang-orang kampung itu nggak ngerti ini anaknya antara mondok sama nggak mondok kok sama aja, nggak pernah kelihatan. Sampai ada kisah anekdot ya, ada orang yang mondok bertahun-tahun sampai tetangganya itu nggak ngerti dia mondok di mana ya. Jangankan mondok di mana, dia di rumah itu orang nggak ngerti jual di rumah karena hanya di dalam kamar ya, dalam kamar atau dalam rumah. Oleh karena itu makhluk sosial adalah makhluk yang bersama dengan masyarakat yang lain. Poin yang ketiga, kehidupan kita yang sangat urgent, sangat menjadi kebutuhan kita adalah zikrullah. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, ingatlah Allah, ingat dengan mengingat yang banyak. Artinya kita diperintahkan banyak mengingat Allah dalam berbagai kondisi senang, susah, kondisi dimanapun kita, di udara, di lautan, di daratan, kondisi ketika kita sakit atau sehat, kondisi ketika kita sedang melimpah rezeki atau kondisi yang sedang serba kekurangan, kondisi apapun ya, kondisi kita dalam kondisi damai atau peperangan, kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kebutuhan kita. Yang keempat adalah ibadah. Ibadah juga itu kebutuhan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita, tapi kitalah bagi hamba Allah yang membutuhkan ibadah itu kembali kebaikannya kepada kita semuanya. Ya. Jadi ibadah itu adalah sesuatu yang kita butuhkan supaya kehidupan semakin baik. Ya, termasuk ibadah ini salah satu wahana ya. Kalau seorang ingin mendapatkan keberkahan, maka ibadah kepada Allah, beriman, bertakwa. Yang terakhir yang menjadi kebutuhan kita yang sangat inti urgent adalah bagaimana kita selalu membersamai Al-Qur'anul Karim. Ini sebentar lagi bulan Ramadan ya, 2 atau sekitar 3 bulan kurang 3 bulan. Ini bulan Al-Qur'an. Semestinya nanti bulan yang setiap kaum muslimin itu harus bersama Al-Quran. Tapi yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana jangan hanya menjadikan Ramadan sebagai bulan yang kita hanya membaca Quran di bulan Ramadan ya. Tetapi di semua hari-hari kita, bukan hanya setiap Ramadan, setiap hari kita harus senantiasa bersama dengan Al-Quran. Maka ini sebagai penutup tausiah saya,
kalian sebelum pulang, ketika nanti kalian sampai rumah seminggu, itu tidak ada istilah namanya pulang liburan dari pondok, pensiun murojaah, pensiun ziyadah hafalan, tidak. Tetapi kalian di rumah justru itu juga tetap membersamai dengan Al-Quran. Pastikan bahwa ketika kalian sampai sini kembali ke pesantren dalam kondisi yang tidak blank, kembali nol, tetapi kalian sudah membiasakan di rumah. Justru nanti ketika di rumah bertemu dengan orang tua